Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba sedikit membahas bagaimana cara membuat tabel dan menggunakan rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Di sini misalkan saya buatkan sebuah tabel, ada nomor, misalkan di sini ada nama siswa ya, kita akan buat tabel nilai ya. Di sini ada jenis kelamin, di sini ada kelas misalkan, berikutnya ada nilai, nilainya misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika misalkan ya. Nah di sini untuk merge cell ya, ini kan ada 3, berarti nilai tengah-tengah, pilih merge and center. Kemudian dan juga sama ke bawah, atau kita bisa lakukan secara bersamaan menggunakan kontrol ya, seperti ini. Pilih merge and center seperti itu. Kalau mau di tengah-tengah pilih yang ini ya, middle alignment ya. Nah, untuk jaraknya kita atur, misalkan nomor cukup segini, nama siswa, misalkan laki-laki perempuan, kelas ini mungkin bisa diperlebar ya. Nah, kemudian di sini jumlah nilai ya. Terus ada rata-rata, ada apa lagi biasanya? Misalkan predikat, ada keterangan. Nah, ini kita sama merge and center juga. Kalau mau menambahkan ranking boleh ya. Ranking biar nanti tahu cara membuat rumus ranking ya. Nah, kita simpan di tengah, boleh secara bersamaan. Rata-rata ini di double klik itu biar pas sesuai dengan batas maksimal huruf di sini ya. Kita buatkan siswanya misalkan ada 5 lah ya. 1. Nah, untuk membuat penomoran kita cukup sampai 2 saja sebetulnya. Untuk berikutnya mau sampai berapapun tinggal ditarik saja seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, ini sampai 5 saja. Kita buat di tengah di sini ya. Nah, kita buat dulu tabelnya di sini biar terlihat. Cara membuat tabel itu ada di sini. All border. Nah, jadi terlihat ada hitamnya ya. Kalau mau ditambahkan sebagai pemisah boleh. Misalkan pakai yang ini. Nah, seperti ini ya. Ini boleh kita bold sebagai judul fill ya. Ini misalkan di tengah. Nah, namanya misalkan Asep, Budi, Citra, Dini, Happy misalkan ya. Nah, di sini Asep sebagai laki-laki, Budi laki-laki, ini perempuan, perempuan, perempuan. Ini kita anggapnya banyak datanya ya. Kita simpan di tengah. Kelasnya misalkan samalah, kelas 12 IPA misalkan. Tarik aja seperti ini kalau untuk yang sama. Nah, tinggal simpan di tengah. Misalkan nilai bahasa Inggrisnya ini 80, 85, ini 90. Yang ini misalkan 80, 80, 80. Ini misalkan 70, 90, ini 70. Ini misalkan 90, 90, 90. Kemudian di sini misalkan ada 60, 60,
60. Blok semua, simpan di tengah. Untuk membuat jumlah, kita menggunakan rumus sum ya. Yaitu dengan cara sama dengan, jadi wajib ya sama dengan itu pada setiap rumus. Sum kurung buka dari mulai E3 sampai dengan G9. Boleh diketik, boleh di drag, misalkan seperti ini. Nah, dari E3 sampai itu lambangnya titik 2 ya. Kalau sudah ditutup, enter. Nah, untuk yang bawah kita nggak perlu hitung lagi, tinggal ditarik seperti ini. Nah, seperti itu ya. Untuk rata-rata itu rumusnya average. Nah, ini kita coba diketikkan ya, sama dari mulai E3 sampai dengan G3. Jadi E3 sampai G3. Seperti itu. Tutup, enter. Nah, ini rata-ratanya 85. Tarik. Nah, di sini ada pecahan ya. Kita bisa bulatkan menggunakan ini. Nah, seperti itu. Jadi dibulatkan. Kita bikin di tengah. Predikat itu misalkan dari yang apa ya? Dari yang nilainya 80 ke atas itu dapat A, dari 80 ke bawah dapat B. Jadi rumusnya pakai rumus if ya, sama dengan if jika ya. Jika kita ambil dari rata-rata. Jika nilai rata-ratanya kurang dari sama dengan 80, maka itu ini pakai koma ya. Maka keterangannya B. Predikatnya ya. Itu pakai kutip karena ini karakter ya. Tapi jika keremuka lagi ya, rata-ratanya lebih dari 80. Jadi yang 80 itu kan berarti 81 ke atas ya. Kalau 80 berarti B. Maka pakai koma ya. Maka keterangannya predikatnya adalah A. Kutip lagi, tutup N. Ini tutupnya kurung tutupnya pakai 2 ya, karena kurung mukanya ada 2 di situ. 2, enter. Nah, ini A. Jadi yang B itu harusnya Budi, Citra sama ini Epi. Kita blok semuanya. Nah, sesuai ya. Jadi yang 80 ke bawah nilainya B. Yang 80 ke atas A. Kita bikin di tengah. Kalau keterangan ini sama, misalkan yang A lulus, yang B tidak lulus misalkan ya. Sama dengan jika ini sama dengan, ingat ya kalau karakter itu pakai kutip, sama dengan A, maka keterangannya lulus. Nah, seperti itu. Di sini kan cuma ada 2 kemungkinan, dan antara yang lulus dan tidak. Sebetulnya kalau cuma 2 kemungkinan, kita bisa buat seperti ini. Selain itu, berarti tidak lulus ya. Berarti selain itu adalah selain A maksudnya. Tinggal ditutup, enter. Ini jadi yang A lulus, yang B tidak lulus, seperti itu ya. Kemudian ranking itu kan yang nilainya paling besar itu rankingnya berarti 1, jadi kebalikan ya. Membuat rumus ranking adalah sama dengan rank kurung buka, kita masukkan dari rata-rata di sini. Ini sebagai acuan di sini ya. Klik, koma, kurung buka, lalu di blok, kurung tutup. Tutupnya berarti 2 ya.
enter. Nah, ini peringkatnya atau rankingnya ranking 2. Harusnya ranking satunya Dini ya. Tarik saja ke sini. Nah, kenapa ini 2 ada 3, 1 ada 2? Ini kita perlu yang namanya mengunci. Ya, mengunci ini. Istilahnya apa ya? Habis itu apanya? Tinggal di blok di sini kita kunci dengan F4. Nah, sehingga ada lambang seperti ini, ada dolarnya. Kita enter. Nah, jadi ketika nanti ditarik, ini akan sesuai. Nah, jadi peringkat 1 Dini, ini peringkat 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat di tengah ya. Kemudian kita coba. Di sini saya tambahkan jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah siswa misalkan ya. Nah, ini kita bikin medcell. Kita buatkan tabel di sini ya. Nah, cara menghitung laki-laki, mungkin di sini tinggal hitung aja gampang ya. Tapi bagaimana kalau datanya ada ribuan atau ratusan ya? Caranya pakai rumus count if. Nah, count if. Dari sini kita sort semua ya. Cari karakter huruf, berarti kalau laki-laki yang L. Gitu. Harusnya ada 2. Nah, begitupun yang perempuan sama dengan count if blok semua, cari karakter huruf P, harusnya ada 3. Maaf, dari mulai, nah kenapa B ya, harusnya P itu ya, maaf. Cari huruf P. Nah, ada 3. Jumlah siswa berarti tinggal ditambahkan 2 tambah 3. Atau boleh menggunakan rumus count. Kita ini aja nggak apa-apa. Ya. Tutup, enter. Jadi ada 5 siswa. Atau bisa menambahkan 2 tambah 3. Ya, cukup mudah ya. Itu adalah contoh beberapa rumus-rumus sederhana dalam Microsoft Excel. Silahkan untuk dipelajari. Nanti kapan-kapan saya buatkan lagi untuk rumus-rumus yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.